Ya, halo sesama bawahan keluarga, kembali lagi bersama kita 2NJ. T2J. Udah lanjut. Akan membahas pada kalian dan teman gue ini yang baru saja keluar dari gua. Gua Kan lo dari gua. rumah. Dari rumah. Ulangin. Dari rumah. Oh iya maaf ya. Nah, ya. Mengenai segala hal tentang film dari Indonesia, Amerika, India, Thailand, Jepang, Malaysia, Italia, Prancis, Arab, Islandia, apalagi itulah. Ya banyak banget ya. Ya udah lanjut. Kali ini kita akan membahas film yang berasal dari tahun 2018 yang bernama Searching. Wih. Kita mencari sesuatu nih. Asik. Kok mencari sih? Searching. Bahasa Indonesianya. Oh, searching. Bahasa Indonesia gua searching. Ya udahlah, bodoh capek Ya, ngomong. searching. Ya udah lanjut. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang diperankan oleh John Cho. Muncul gambar John Cho. Nah, ini. Nah, oke. Yang mungkin kalian kenal dia film Star Trek. Star Trek, Yon. Oh, Star Trek ya? Iya. Film ini menceritakan tentang hubungan antara ayah dengan anak perempuan yang tidak berjalan baik karena ibunya meninggal. Ditambah lagi, Ibunya meninggal. iya, ditambah lagi dengan anaknya yang hilang secara mendadak yang semuanya diceritakan hanya dari sudut pandang layar komputer, handphone, dan segala aplikasi yang lain yang biasa disebut dengan desktop movie. Bentar. Desktop movie apa? Film. Ya udahlah. Film. Nanti lanjut. Oke, berawal dari layar komputer zaman 2000-an yang biasa ada di warnet. Warnet gambar apa tuh? Oh, itu mah. Ya kita udah tahu lah ya. Lumba-lumba, warna biru. Ya itulah pokoknya. Lanjut. Hiduplah sebuah keluarga yang bahagia dengan ayah. Jadi ayahnya itu bernama Ya itu David di semua ada ayahnya lah. Gimana lu? Oh iya, maaf. Nah ya udah lanjut. Ada namanya Pamela dan anaknya Imut yang banget nggak bohong. Wih, Oke. imut gak tuh? Iya, imut banget nggak bohong beneran. Selain itu hidup keluarga David Kim pun cukup dan dengan pekerjaan yang mencukupkan dan tidak adanya utang sana sini, nggak kayak lu. Iya, lu kenapa bongkar kartu masalah gua dah? Maaf, gue juga ada sih. Nah, ya udah lanjut. Diceritakan jalan kehidupan keluarga sejak Margot kecil, Lesiano ngagetin bapaknya sampai David Kim ngamuk, bahkan jogging dengan istrinya sampai di videoin. Apakah David Kim YouTuber kah katanya? Ya, emang dia nanya kayak gitu kalau Iya. oh, keren juga lu. Ya, oke. Dan yang terakhir, pemberitahuan kalau istrinya terkena penyakit kanker dan bertambah parah dari hari ke hari. Aduh, keren banget nih. Sakit kanker. Ya udah. Oh iya. Iya. Kita lanjut. Diceritakan dari Kok diceritakan dari yang apa? Dari yang mana? walaupun ya. Ah iya, walaupun. Walaupun berharap yang terbaik, tapi disayangkan istri Pamela harus tetap balik kepada Tuhan. Ya saat itu Margot sudah berada di kelas 1 SMA. Ya, satu SMA. Baru 1 SMA, mamanya udah nggak ada. Wah, Iya. itu sudah takdir. Oh, iya, Setelah bener. Pamela meninggal, hubungan antara David Kim dengan Margot anaknya sendiri merenggang suatu malam. Margot Tunggu. Sedikit merenggang suatu malam. Maksudnya apa? Sedikit merenggang suatu malam. maksudnya hubungan itu tidak baik antara ayah dengan si Margot. Suatu malam itu apa? Suatu malam hari Oh iya. gelap tuh udah. Oh ya, Waktu orang tidur. Margot kelompok di rumah temannya. Kelompok di rumah temannya. Iya. Jelasin. Kelompok di rumah temannya apaan? Jadi si Margot itu punya teman membentuk suatu kelompok di rumah temannya. Seperti itulah kira-kira ya. Iya. Paham. Terlihatlah bahwa David Kim tidak akan ingin anaknya terlalu memikirkan ibunya belum lama meninggal itu, sehingga mereka tidak pernah membicarakan ibu sama sekali. Di saat David Kim sedang sendiri membuka komputer dan ingin buka situs biru, Hah? Wait. ya, Situs biru. warna Wah. biru gitu, layar biru gitu. No. Ternyata harus diganggu dengan saudara yang bertanya tentang resep makanan yang biasa dibuat istrinya. Wah, enak nih. Wih. Apa namanya? Kimchi. Kimchi gambo. Iya. Widih. Kimchi gambo. Oke lah, kita lanjut deh. Lanjut. Di saat sedang berbincang, kita perlihatkan kalau saudaranya merupakan pecandu narkoboy. Narkoboy. Ya, Gila, asik ya. itu Narkoboy. seperti orang pecandu narkoba. Beuh, paham. Sebagai saudara yang baik, ia mencoba mengajak ngobrol David Kim tentang ia dengan Margot, tapi ditolak mentah-mentah oleh David Kim dikarenakan David merasakan hubungannya dengan anaknya baik-baik saja. Pada di saat David Kim sudah tidur, tiba-tiba oleh anaknya 3 kali. Itu oleh anaknya Oh. 3 kali apa? Anaknya ada 3. Oh, itu ya anaknya 3 kali.
Udah lanjut. Tapi karena David Kim adalah orang yang tidur nggak bakal bangun, walaupun gempa bumi sekalipun akhirnya telepon tersebut tidak diangkat. Bah, tidur pulas. Besok paginya, David Kim mencoba nelpon balik Margot karena telepon Margot yang kemarin nggak diangkat. Tapi anehnya telepon nggak diangkat sama si Margot ini. Sudah pukul 3 sore, David Kim masih belum menerima pesan dari Margot walaupun sudah dichat berkali-kali. Seperti cewek pas lagi ngambek. Oh, itu lu sama situ ya. Bukan dia. Kok lo gitu sih? Wah, iya. Gue nggak gitu tau. Oh, ini. Lu itu apa? Hah? Gue tuh cowok yang gak gampang nangis gitu. Oh, ini. Kok jadi bahas ini ya? Udah Udahlah, lanjut. kita lanjut. Bahkan David Kim masih sempetnya mencoba menghubungi Margot di saat sedang rapat, bahkan dengan bosnya yang dipastikan David Kim pasti sering main Mobile Legend. Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Iya, bukan Mobile Legend. Beda. Gue kalau di sekolah sering loh di bawah meja main. Wih. Udah masuk. Setelah rapat selesai, David Kim tidak sengaja melihat laptop Margot yang tertinggal di dapurnya yang merasa aneh karena Margot selalu membawa laptopnya ke sekolah. Hampir panik dan David Kim mencoba menelpon anaknya lagi. Teringat kalau si Margot itu ada les piano hari ini. David Kim mencoba menelpon guru pianonya. Ternyata udah nggak pernah ikut les selama 6 bulan. Wah, kemana ya dia? Kemana gua tahu nih lu yang cerita, gua nanya ke Oh, gua. iya. Kan gua pahamin ini. Oke. Lanjut. David Kim juga mencoba menelpon sekolah, tapi ternyata Margot bolos sekolah saat itu. Lalu David Kim menelpon saudaranya. Lalu Peter saudara menyarankan David Kim menanyakan kepada teman-temannya, tapi David Kim tidak tahu temannya Margot sama sekali. Lalu dengan skill hacker yang sangat hebat, David Kim menemukan salah satu teman Margot bernama Isaac. Ya, tapi yang menjawab teleponnya adalah ibunya. Lalu kata ibunya Isaac, mereka sedang camping di gunung. Yang dimaksud bener gunung, bukan asal gunung. Gunung yang itu. Bukan. Oh, yang mana? Gunung. Oh iya. Oke. Aku benci pikiranku. Lanjut. Setelah tahu hal itu, ayahnya langsung chat sepanjang orang mau pidato, tapi tidak jadi karena kasihan kayaknya ya. Keesokan Isaac menelpon David, tapi ternyata Margot tidak ikut dalam camping itu. Setelah itu, David Kim menghubungi polisi untuk mencari anaknya yang hilang. Lalu detektif Rosemary Fick menjadi orang yang mengurus masalah kehilangan anaknya yang hilang. Detektif Rose Kim merupakan polisi yang cukup hebat karena ia mendapatkan penghargaan dan melakukan bantuan sosial kepada banyak orang. Bansos. Bantuan dia. sosial. Iya, bansos. Lanjut. David Kim adalah banyak forget password pada semua sosial media Margot dan menghubungi semua orang yang berhubungan dengan Margot, dari teman kerja kelompoknya yang mengajak kerja kelompok karena Margot pinter, sampai fuckboy yang ternyata nontonnya konser Justin Bieber. Oh, Bieber. Justin Bieber. Keren gue Justin Bieber. Iya, Justinnya punya bibir ya, nggak salah. Lanjut. Kalau nggak bisa nyanyi. Yuk kita lanjut. Dan dari semuanya, teman itu tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Margot di mana. Tapi dari situ kita tahu bahwa Margot adalah seorang anak yang menyendiri dan sangat nolep. Kayak lu. Enggak dong, gue mau banyak temen. Wih. Lu juga kan? Enggak. Kesian banget. Iya. Kita lanjut ya. Lanjut. Lalu David diberitahu oleh detektif Vick kalau Margot itu kabur dari rumah dan membawa kabur $2.500 ke akun bernama Venmo yang ditransfer lagi ke akun lain yang sudah dihapus. Buh, banyak banget. Beli pulau gitu ya. $2.500. Lalu ditambah lagi detektif Vick kembali memberitahu lagi kalau Margot mengganti namanya menjadi Rahel June. Jun, Rahel Jun. Rahel June. Ya oke. Dan melakukan pemalsuan KTP yang mungkin diperkirakan melakukan pencucian uang. Ntar uangnya sobek dong. Itu pencucian uang itu. Oh, Lu bukan. pakai duit orang, bukan Oh. uangnya lu cuci. Oh, bukan yang cuci pakai rinso, pakai apa? itu? Beda. Oh, beda. Yuk kita lanjut. Tetapi David Kim tetap berkeras kalau anaknya tidak melarikan diri. Scan berikutnya berpindah ke Scenes berikutnya. skin. Sorry ya. Scenes. Skin berikutnya berpindah ke David Kim yang tidak sengaja menemukan aplikasi UCAS atau bisa kita sebut Bigo Barat. Ya, apalah itu. Aplikasi Bigo Barat. Lanjut. Ya, di Bigo tersebut, Margot sering berbicara kepada pengguna yang bernama Fish and Chips. Fish and chipsnya tuh. Dari Bigo tersebut bisa dilihat bahwa Margot sering mencurahkan isi hati di sana, bahwa ia kangen dengan ibunya. Dari situ pun David mengetahui danau yang sering datangi oleh Margot saat senja, sore-sore. Pasti area dingin loh. Enggak.
Mana? Kita lanjut dah. Lalu dengan jiwa detektif yang tidak tahu dari mana David mendatangi danau yang sering didatangi oleh Margot subuh-subuh. Wow. Detektif Vic ditelepon dengan marah dan kesal karena ternyata di sana David Kim menemukan gantungan kunci milik Margot. Lalu kru pencarian dikirim ke Danau Barbosa, di mana mereka menemukan mobil Margot di bawah air Dan dan tahu lo. Emang lo tahu airnya mobilnya di dalam air? ya tahu lah. Kan Dari? ini ceritanya gini. Oh, iya. Fokus dong. Oh iya. Maaf. Kita lanjut ya. Uangnya di dalamnya tapi tidak ditemukan. Tubuh Margot dan hanya ditemukan sedikit bercak darah. Dari situ pun kasus berubah dari kasus anak hilang menjadi penculikan. Berita mengenai penculikan Margot pun menjadi terkenal. Banyak orang membantu menjadi relawan untuk menjadi Margot. Bahkan Bentar. Yo, menjadi Margot. Lah, menjadi Margot. Masa ini orang yang jadi relawan jadi menjadi Margot? tahu nih Jo. Tahu, orangnya nggak bener-bener ngetik. Dah. Gue yang baca tadi bingung. Bahkan ada temannya pun yang melakukan percintaan karena hilangnya Margot. Bentar, percintaan. Oh, pencitraan ya? Percintaan. Ya. Lanjut. Dari situ pun David Kim disalahkan karena disangka menjadi ayah yang buruk, di mana David Kim juga menjadi viral di tweet karena melakukan pergelutan tanpa sebab anak orang sampai masih RS. Gue pas banget. Iya juga. Gue kesel sama orang tuh. Iya, kesel banget. Nggak tahu ya orangnya, heran. Tahu gue cerita. David melihat melalui foto TKP dan menemukan foto jaket Peter, saudaranya di mobil Margot. Ia kemudian menemukan pesan teks ganjil antara Peter dan Margot yang menunjukkan adanya hubungan yang mencurigakan. David lalu mengunjungi Peter. Setelah pergelutan antara keduanya, Peter memberitahu David bahwa teks tersebut sebenarnya tentang merokok gajah bersama. Ganja. Lu ganja bersama apaan? Ganja ya. Ganja. Dan menuduh David menjadi adalah seorang ayah yang tidak berkompeten yang menyebabkan Margot melakukan hal itu. Segera setelah itu, Vic menelpon David yang membuat David tersungkur ke tanah bahwa seorang mantan narapidana bernama Randy Kartoff mengaku dalam sebuah online bahwa ia Mempermemel. Iya, Wih, gitu. Dan membunuh Margot kemudian bunuh diri. Di saat telah pupus melelak. Jadi gimana? Di saat telah pupus segala harapan yang ada. Sambil mempersiapkan pemakaman Margot di sebuah situs web. David kebetulan menemukan semua gambar foto sesuai dengan gambar profil Fish and Chips. Sebuah pencarian gambar membantunya menemukan bahwa gambar tersebut adalah sebuah model. David Kim menghubungi model tersebut dan ternyata tidak mengetahui apapun tentang Margot atau kasusnya ketika mencoba untuk memanggil Vic. Bentar pak. Ngomongin santai pak. Lu jangan nge-rap pak. Gue. Ya udah ngomong santai. Tadi gue cerita terus. Iya, santai. Oke. David secara tidak sengaja mengetahui bahwa Vic sukarela untuk kasus ini. Sukarela, woy. Iya. David menemukan semua artikel tentang Vic dan melihat gambar dirinya dengan Kartoff dan beberapa mantan api. Napi. Napi. Narapidana, bukan api. Napi. Iya. Menjadi relawan dalam membangun kembali rumah-rumah. Percaya bahwa Vic terlibat kematian Margot, David menghubungi sheriff polisian, yaitu seperti apa ya? Sheriff itu kayak itu, maksud di atas kepolisian itu ada namanya sheriff cuy, gitu. Lebih hebat ya gitu ya sheriffnya menangani kasus-kasusnya. Iya, gitulah. Vic menyerah kepada polisi setelah mereka tiba dengan David saat integrasi. Vic mengungkapkan bahwa anaknya Robert itu menggunakan nama Fish and Chips username untuk menipu Margot. Ternyata dia menipu. Setelah berteman dengan Margot menggunakan informasi yang ia miliki, Robert membuat Margot percaya bersalah membutuhkan uang. Gimana? Ngomongnya bener. Bersalam-salam. Emang dia salah? Enggak bersalam-salam. Menyalahkan. Menyalahkan. Nah. Iya. Ya astaga. Maaf. Kita lanjut ya. Heran. Setelah Margot membayar Robert 2.500 melalui Venmo, ia mulai merasa bersalah dan memutuskan untuk memberikan uang tersebut kembali. Takut Margot akan bereaksi jika ia mengungkapkan dirinya adalah Fish and Chips di depan umum. Ia mengikut Margot saat larut ke Danau Berbusa. Larut malam Ke Danau Berbusa. Barbosa. Barbosa. Bukan berbusa. Maaf.
Robert kemudian masuk mobil Margot tanpa peringatan, menyebabkan Margot untuk menyerangnya dalam ketakutan dan memunculkan kebingungan. Robert tidak sengaja mendorong Margot ke jurang sebelum memanggil ibunya untuk minta bantuan. Untuk melindungi Robert, Vic mendorong Margot mobil. Mobil Margot. Oh, mobil Margot. Mobil Margot, Pak, bukan Margot mobil. Lanjut. Sehingga tidak akan menemukannya. Nggak ada yang menemukannya. Menemukannya. Ya seperti itulah. Iya, lanjut. Lalu Margot diperkirakan sudah mati. Tetapi David Kim bersikeras percaya bahwa anaknya yang jatuh ke jurang masih hidup. Selama hampir 5 hari dia terjatuh di dalam jurang itu. Tetapi pada suatu hari itu hujan terjadi, cukup besar hujannya, yang menyebabkan Margot masih memiliki kesempatan untuk hidup. David dan polisi bergegas ke jurang di mana Margot ditemukan benar dalam keadaan sekarat dan selamat. Beberapa waktu kemudian, Margot terlihat sedang mendaftar untuk kuliah jurusan piano dengan status penerimaan masih tertunda. Foto dan teks percakapan antara Margot dan ayahnya menunjukkan bahwa keduanya telah berdamai dan mereka pun kembali hidup bahagia. Oke, menurut kamu bro, pendapat sendiri mengenai filmnya gimana nih? Jelek ya? Lu yang jelek ceritanya, gue bingung. Kok gue? Oh berarti filmnya, ya lanjut. Filmnya bagus ya, gue yang jelek ya. Ya Bang yang jelek. Oh iya. Pesan yang bisa kita ambil, ya itulah ya. Jika kita suka pada seorang, jangan kenalan not bigo. Nggak kayak teman saya di sebelah ini ya, suka begitu dia. Yon. Oh, jangan saking orang karena itu membuat kamu lebih tidak terima. Yang penting kita harus sayang kepada keluarga karena keluarga kita adalah orang yang menyayangi kita. Sekian dari T2J. Jangan lupa ya kalau suka video ini untuk di like and subscribe, share ya ke teman-teman kalian. Until next. Lu ngomong nggak belit-belit? Bye. Like, share dan subscribe. Oke, sekian and Sekia.